Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Allah. Perenungan kita adalah kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Dengan tema adalah syarat menjadi diaken. Bapak Ibu Saudara, ini adalah seleksi untuk membantu para rasul. Kenapa perlu membantu para rasul? Karena ada muncul masalah dalam pasal yang pertama bahwa rasul-rasul ini menghadapi sebuah persoalan, yaitu mereka melayani firman, memberitakan firman, tetapi mereka juga dituntut untuk membantu melayani kebutuhan sehari-hari para janda. Karena itu Bapak Ibu, ayat yang pertama dikatakan bahwa dalam bagian ini timbullah sumut-sumut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kemudian ayat kedua dinyatakan bahwa rasul-rasul memanggil semua orang yang sudah percaya pada Tuhan, yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, yang sudah menjadi murid mereka. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan bahwa saudara-saudara, pilihlah 7 dari antara kamu. Bapak Ibu Saudara, maka rasul-rasul meminta supaya semua orang percaya itu memilih 7 dari antara mereka, 7 dari antara komunitas murid, 7 dari antara orang yang percaya kepada Tuhan, bukan dari luar sana. Lalu dikatakan ada 2 seleksinya, yaitu bagaimana syarat untuk dapat menjadi diaken, membantu para rasul. Yang pertama adalah dia harus punya kehidupan sosial yang baik, punya kesaksian hidup yang baik, punya kehidupan yang dapat dilihat jadi contoh, jadi teladan. Dikatakan dalam bagian ini, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik. Tidak dikatakan yang punya uang, tidak dikatakan yang punya harta, tidak dikatakan seleksi-seleksi yang lain, tetapi dikatakan dalam bagian ini yang terkenal baik, diketahui oleh orang bahwa dia adalah orang yang baik, punya kehidupan moral yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, artinya dia tahu etika, dia tahu sopan santun, dia tahu hal-hal yang baik, dia suka yang baik dan suka melakukan yang baik. Itu yang pertama. Untuk menjadi pelayan Tuhan, yang pertama adalah melayani Tuhan, membantu para rasul, punya kehidupan sosial yang baik. Yang kedua adalah punya spiritualitas yang baik. Dikatakan dalam bagian ini bahwa penuh dengan roh dan hikmat. Artinya bahwa mau dipimpin oleh roh, berserah diri kepada Roh Kudus. Dan ada kata hikmat. Hikmat adalah permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya orang ini adalah orang yang mau dipimpin roh Tuhan, mau dipimpin Roh Kudus, dan juga ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya simpulkan bahwa ini adalah seleksi spiritualitas. Bapak Ibu Saudara-saudara, penting sekali seleksi spiritualitas ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, 2 hal ini yang ingin saya sampaikan bahwa penting sekali, sehingga dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-5, usul itu diterima dengan baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa penting sekali 2 seleksi ini. Banyak orang yang ingin melayani Tuhan, banyak orang yang mencoba-coba untuk melayani Tuhan, banyak orang yang ingin menyusup untuk menjadi pelayan Tuhan, banyak orang yang ingin menutupi segala sesuatu dengan melayani Tuhan. Tetapi saudara, seleksi ini mesti kita pegang. Seleksi untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan, maka 2 hal ini mesti dimiliki. Bapak Ibu Saudara, dia punya kesaksian hidup yang baik, sosial yang baik, dan juga dia punya spiritualitas yang baik. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan berdukun, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan, yang bertentangan dengan kaidah iman, yang bertentangan dengan pimpinan roh Tuhan. Banyak orang yang ingin melayani Tuhan tetapi tidak mau diatur Tuhan. Banyak orang yang ingin tampil melayani Tuhan tetapi tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak berserah diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, sehingga ketika dia melayani Tuhan, dan akhirnya kecewa dan mundur. Dan juga ada yang melayani Tuhan tetapi akhirnya dia merasa bahwa dia tidak mampu. Kenapa? Karena dia ingin melayani Tuhan dengan mencoba-coba. Jikalau Bapak Ibu punya seleksi kehidupan sosial yang baik dan punya spiritualitas yang baik, Bapak Ibu layak untuk melayani Tuhan, bisa untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam kaitan jabatan gerejawi.
Bapak Ibu, jangan coba-coba ketika engkau melayani Tuhan. Kau bisa menutupi segala sesuatu ketika engkau melayani Tuhan. Tetapi Tuhan akan nyatakan apabila engkau tidak punya seleksi sosial yang baik dan tidak punya spiritualitas yang baik. Tuhan kiranya memberkati kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Tuhan menolong kita semua. Salam.